Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan bahas mengenai sistem akuntansi persediaan dengan studi kasus sistem akuntansi persediaan pada PT Buana Pilar Jaya Mandiri Medan. Menurut Raif, persediaan didefinisikan sebagai aktiva yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi atau perjalanan berupa bentuk bahan dan perlengkapan atau supplies untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Sedangkan menurut Skonsen, persediaan adalah istilah yang diberikan untuk aktiva yang akan dijual dalam keadaan normal, perusahaan atau aktiva yang akan dimasukkan secara langsung ke dalam barang yang akan diproduksi kemudian dijual. Kemudian jenis-jenis persediaan. Persediaan biasanya mencakup beberapa persediaan bahan mentah, persediaan barang setengah jadi, dan persediaan barang jadi atau barang dagangan. Bahan mentah adalah bahan yang akan digunakan untuk memproduksi barang dagangan, sedangkan barang setengah jadi adalah barang yang belum selesai sepenuhnya menjadi barang dagangan. Dan barang jadi adalah barang sudah selesai dikerjakan dan siap untuk dijual. Sistem pencatatan persediaan terdiri atas dua metode pencatatan. Yang pertama, sistem pencatatan periodik atau periodic inventory system, yaitu kuantitas persediaan di tangan ditentukan seperti yang tersirat oleh namanya secara periodik. Semua pembelian persediaan selama periode akuntansi dicatat dengan mendebit akun pembelian. Yang kedua, sistem pencatatan perpetual atau perpetual inventory system, yaitu pencatatan transaksi persediaan dengan sistem ini akan langsung mempengaruhi persediaan. Misalnya untuk mencatat transaksi pembelian barang langsung dicatat pada rekening persediaan di sebelah debit dan penjualan barang dicatat pula pada rekening sebelah kredit. Selanjutnya terdapat beberapa macam metode penilaian persediaan yang secara umum sering digunakan. Yang pertama, identifikasi khusus. Identifikasi khusus digunakan dengan cara mengidentifikasi setiap barang yang dijual dan setiap barang dalam pos persediaan. Biaya barang-barang yang telah terjual dimasukkan ke dalam harga pokok penjualan, sementara biaya barang-barang khusus yang masih ada di tangan dimasukkan pada persediaan. Yang kedua, biaya rata-rata. Biaya rata-rata atau average menyatakan bahwa dalam rumus biaya rata-rata tertimbang, biaya setiap unit ditentukan berdasarkan biaya rata-rata tertimbang dari unit yang serupa pada awal periode dan biaya unit yang serupa yang dibeli atau diproduksi selama satu periode. Yang ketiga, first in, first out atau masuk pertama, keluar pertama. Maksudnya bahwa formulir masuk pertama, keluar pertama mengasumsikan unit persediaan yang pertama dibeli akan dijual atau digunakan terlebih dahulu, sehingga unit tertinggi dalam persediaan akhir adalah yang dibeli atau yang diproduksi kemudian. Lalu terdapat karakteristik persediaan. Karakteristik sistem akuntansi persediaan yaitu bahwa sistem ini merupakan kesatuan dari seluruh komponen, yaitu sumber perangkat komputer atau teknologi dan manusia untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses informasi guna mendukung pengambilan keputusan, pengembalian koordinasi, dan untuk memberikan gambaran aktivitas internal suatu perusahaan. Kemudian prosedur pembelian persediaan yang dipimpin oleh bagian produksi yang memberitahukan kepada bagian pembelian mengenai persediaan apa saja yang harus dibeli, berapa banyak dan pada waktu mana harus dipesan, dengan menyerahkan surat atau daftar permintaan pembelian. Bagian pembelian kemudian akan mengurus pesanan dan pembeliannya sampai barang-barang tersebut diterima. Setelah permintaan pesanan datang dari bagian produksi, maka bagian pembelian mengirimkan surat pesanan kepada calon supplier. Yang kedua, prosedur penerimaan persediaan. Setelah supplier mengirimkan barang yang dipesan, maka bagian penerimaan akan memeriksa apakah barang yang diterima tersebut sesuai dengan apa yang dipesan. Setelah diperiksa, maka bagian ini memberikan laporan kepada bagian pembelian. Barang yang telah diperiksa dan terbukti sesuai dengan pesanan diteruskan ke bagian penyimpanan. Selanjutnya, mengidentifikasi sistem akuntansi persediaan pada PT Buana Pilar Jaya Mandiri Medan. PT Buana Pilar Jaya Mandiri merupakan salah satu perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang general kontraktor telekomunikasi, jasa pelaksana pondasi bor-pile. Kemudian struktur organisasi perusahaan.
Struktur organisasi merupakan kerangka perusahaan yang menunjukkan hubungan suatu organisasi dan individu yang berada dalam organisasi tersebut. Struktur organisasi pada PT Buana Pilar Jaya Mandiri Medan yaitu sebagai berikut. Yang pertama terdapat direktur, kemudian project manager, lalu finance dan administrasi, CME atau civil mechanical electrical, kemudian engineering, dan yang terakhir borpile. Prosedur pengadaan persediaan pada PT Buana Pilar Jaya Mandiri Medan. Prosedur pengadaan persediaan pada PT Buana Pilar Jaya Mandiri Medan terdiri dari dua proses, yaitu proses pemesanan barang dan proses penerimaan barang. Pada proses pemesanan barang dagang, bagian gudang bertugas untuk memeriksa persediaan apa yang telah mencapai titik pemesanan kembali dan melaporkannya ke bagian pembelian. Bagian pembelian tersebut akan melakukan pemesanan kepada supplier yang telah ditunjuk oleh perusahaan. Kemudian supplier akan mengirimkan barang-barang bersama surat-surat pendukung pengiriman barang. Barang yang datang diterima oleh bagian gudang dan akan diverifikasi dengan dokumen yang berkaitan. Selanjutnya, bagian akuntansi akan mengarsip seluruh dokumen yang berhubungan dengan pengadaan persediaan. Proses ini tidak memakan waktu lama karena untuk pembuatan pre-order dan melakukan transaksi pembelian dilakukan sendiri. Namun barang yang datang langsung diterima oleh bagian gudang. Yang kedua, prosedur pengeluaran persediaan pada PT Buana Pilar Jaya Mandiri Medan. Prosedur pengeluaran persediaan barang dagang merupakan bagian dari prosedur penjualan yang terjadi pada PT Buana Pilar Jaya Mandiri. Prosedur pengeluaran persediaan ini melibatkan beberapa bagian seperti admin, bagian gudang, dan juga finance. Dari bagian alir dokumen tersebut dapat terlihat bahwa dalam pembuatan faktur yang dibuat oleh bagian finance sudah efektif. Adanya bukti pengeluaran barang dari gedung sebagai bukti untuk proses audit oleh manajemen. Selanjutnya, untuk mengetahui bagaimana prosedur siklus persediaan yang berjalan pada PT Buana Pilar Jaya Mandiri Medan, peneliti melakukan wawancara yang dilakukan kepada kepala cabang serta karyawan PT Buana Pilar Jaya Mandiri Medan. Diketahui bahwa prosedur penjualan yang telah berjalan di PT Buana Pilar Jaya Mandiri Medan ini telah berjalan dengan baik, tetapi masih memiliki beberapa kekurangan, terutama dalam hal pencatatan dan penginputan data yang tidak dilakukan secara terotomatisasi. Karena mereka masih melakukan penginputan data menggunakan Microsoft Excel, karena dilakukan dengan cara penginputan manual, maka dapat menyebabkan pula kesalahan pencatatan jumlah persediaan, dikarenakan adanya kekeliruan dalam melakukan penginputan data secara manual dan bisa juga dikarenakan adanya tindak penyelewengan baik disengaja ataupun tidak. Berdasarkan uraian sebelumnya, ditemukan kekurangan pada pengadaan dan pengeluaran persediaan barang dagang di PT Buana Pilar Jaya Mandiri Medan, yaitu tidak adanya bagian penerimaan dan pembelian pada saat prosedur pengadaan barang. Semua dilakukan oleh admin dan bagian gudang, dan pada prosedur pengeluaran barang dilakukan oleh admin bagian gudang dan finance. Tidak ada bagian penjualan dan pengiriman barang. Berdasarkan kekurangan di atas, maka diperlukan sistem informasi usulan dengan memperhatikan hal berikut, yaitu prosedur pengadaan persediaan barang dagang diperlukan bagian penerimaan dan pembelian. Pada prosedur pengeluaran barang dagang diperlukan bagian penjualan dan pengiriman. Maka dokumen-dokumen yang akan ada di dalam sistem informasi persediaan adalah yang pertama, surat jalan, bukti barang keluar, faktur pembelian, faktur penjualan, standar operasional prosedur, invoice, dan juga billing. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi persediaan di PT Buana Pilar Jaya Mandiri Medan masih memiliki beberapa kelemahan signifikan. Prosedur pengadaan dan pengeluaran barang dagang hanya melibatkan admin, bagian gudang, dan bagian keuangan, sehingga meningkatkan risiko kesalahan atau kejadian akibat minimalnya kontrol manajemen. Selain itu, pencatatan data masih dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel yang rentan terhadap kesalahan. Pembagian tugas dalam penerimaan barang dagang juga tidak efektif karena adanya rangkap pekerjaan pada bagian gudang. Prosedur pengadaan dan pengeluaran barang dagang kurang efisien karena tidak dilengkapi dengan fungsi pembagian yang jelas untuk penerimaan, pembelian, penjualan, pengiriman, dan juga pengumpulan. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan sistem dan pembagian tugas yang lebih terstruktur untuk meningkatkan efektivitas dan akurasi. Lalu, saran yang dapat diterapkan bagi PT Pilar Jaya Mandiri Medan sebaiknya pada prosedur pengadaan dan pengeluaran barang melibatkan bagian penerimaan, pembelian, penjualan, pengiriman, dan juga penagihan.
PT Buana Pilajaya Mandiri Medan dapat menggunakan sistem pencatatan persediaan baik prosedur pengeluaran barang dan pemasukan barang yang terotomatis, bukan manual.